نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. ما قال اليهود ده مين اللي قال؟ ما حد يفك صيدي ولا يضرب عليه. اللهم صلي وسلم عليه صلاة تدوم وتصل إليه. اللهم صلي وسلم عليه صلاة تدوم وتصل إليه. نبينا محمد باهي الجمال غاز اليهودي وأرض الغزال. نبينا محمد باهي الجمال غاز اليهودي وأرض الغزال. صارت تهرول إخواني رحمكم الله تبارك وتعالى، كان في غرفة الشام ويجلس في زاوية الغرفة بوجه شديد كدارة اللون ويزم جسمه تمرد وبدنه تهفر وزوبة أنفه تدرج. أحيانا يضحك وأحيانا هو يبكي ويصيح ويصرخ ويتعوه. أيها الإخوة، Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alasan yang mendasar terkaitnya pengesahan wilayah dan kemerosotan akhlak para pemuda tak lain dan tidak bukan adalah perubahan gaya hidup yang serba instan, ugal-ugalan, hilangnya pendidikan. Akhlak para pemuda merupakan transisi dengan kata pencaroba dengan rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba. Apa yang dilihatnya? sebab apa? Masa muda adalah masa yang paling indah, tapi katanya masa yang paling indah hanya sebentar jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ladies and gentlemen, in one akida, speaking for youth is always interesting. Why? Because it's about ourselves. We are teenagers, we are youth, we are young generation. We also often hurt the youth of society. Why? Because they have power and energy to do things in old people. Youth is of society because they replace the portion and responsibility of the youth to continue the civilization. If our society will also become curious and sense and knowledge in the future, so we must realize what they want. Okay, audience, are you ready to take this responsibility? Yes, we are. Of course, you must be ready. You must prepare to yourself, ladies and gentlemen, in one akida. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Karena percaya atau enggak, setuju atau tidak, presentik akan mendapatkan. Oleh karena itu, peran pemuda di dalam tantangan besar ini harus didasari dengan pemahaman agama yang mumpuni pemahaman sains dan teknologi, menjadi tolak ukur akan majunya sebuah negeri keterpurukan ekonomi dan terus dibangkitkan dengan semangat juang dan terus bertambah korban entah henti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. أيها الإخوان في العقيدة، أهم ما يستغل به عاقل للبيت في حياته أن ترضى أن تنحيا ما عندهم من الأموال والأنفس الجهاد في سبيل الله. ومن هذه الحقائق جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله. أيها الحاضرون رحمكم الله، واعلموا أن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل بليغ أمكنه الجهاد ولم يجاهد ولم يحبس نفسه للجهاد pada حياته، مطابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحبس نفسه به مات على شعبات النفاق. ولأهم ذلك أنزل الله الشك آية تدل على الجهاد، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، جاهدوا بالله حق جهاده واجتنبوا ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها الحاضرون رحمكم الله. Hadirin wal hadirat ahlul jannah rahimahumullah. Bisa kita lihat juga runtuhnya generasi pada masa dewasa ini karena hanya mementingkan kepentingan
pribadi. Hidup penuh dengan halusinasi, beramal hanya mencari sensasi, berpakaian dan mengikuti trendy, mengumbar aurat ke sana dan kemari, buka paha tinggi-tinggi karena memakai pakaian yang belum jadi. Begitulah sikap ironi yang sedang terjadi hari ini, menjual harga diri hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Kondisi seperti itu terjadi karena tidak sedikit generasi muda ini yang tidak lagi berpedoman kepada agama, bahkan sedikit sekali pemahamannya tentang agama. Kebanyakan di antara mereka yang melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Maka Misra Arawa, lembaga pendidikan kita, hadir untuk menyelesaikan semua permasalahan dan menjawab tantangan zaman. Maka jangan pernah menjadi penentang daripada ayat-ayat Allah. Orang yang menentang daripada ayat-ayat Allah akan diasingkan dan dihinakan dalam kehidupan yang fana ini. Hadirin wal hadirat ahlul jannah rahimakumullah. Ladies and gentlemen, Nuan Akidah, the callers of the country, the session of civilization, and safety of the people. The country must produce young people with tomorrow. Therefore, the President of Mr. Arafat is ready to declare a country because the progress and decline of the country is dispelled the young. But now, the callers of more, the nation of the struggle of the young. So, to declare a country, and really become excited for the people. This country must produce young people with tomorrow. Ladies and gentlemen, Nuan Akidah. Hadirin wal hadirat rahim. Jadi kalau kita melihat waktu kue-kue, kan kita dipendekkan suratnya, jangan panjang-panjang, jangan utang-utang hafal Quran, sekarang apa kita? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wah, di belakang kita mah paling nama ya mata surah ikade gitu. Roman 1 juz dibaca 141 ayat. Mau coba di belakang kurang aja imam. Kalian hebat loh. Baca imam Subawa artinya maka ini yang disebut dengan keadilan dalam majmuk. Betul atau betul? Sujud, imam jangan terlalu lama. Karena ada waktu belakang tua pada sujud lama, dah naik balai tertidur. Ini dalam majmuk masyarakat mesti paham. Sujud, mana lagi sujud salat tahajud surat. Menjamaah yang sedang yang penting tumaknina. Jangan 4 menit sujud. Ujung waktu. Gitu dari imam. Aku balik Mesir 2016. Ikut Tariqah Qadari Naksabandi, Imam Ahmad Zazili, Imam Al-Baidawi. Sekali zikir itu berarti udah hafal. Wah. Setelah aku balik dari Mesir 2016, pertama kali disuruh imam di Masjid Agung As-Salam Taman Rumah depan air bunda. Sembahyang subuh. Waktu itu setelah subuh langsung ceramah, hukum kuliah 7 menit. Ketika aku zikir, segala zikir baca bulan. Ada yang setengah jam lebih zikir. Kapan ku sampai lagu Al-Fatihah? Al-Fatihah. Nolak ke belakang, habis berapa? Kan itu sahabat, aku habis sama Romanya. Romanya disikaplah beragama, di mana kaki tidak, di situ langit dijunjung. Ada budaya kearifan lokal. Mereka itu bukan nak zikir bil. Mereka itu nak ke pasar, nak jualan. Ada nak ngantar anak sekolah. Maka zikir jangan banyak ide. Maka aku berzikir mulai dari itu aku tahu harus disesuaikan. Doa juga jangan panjang-panjang, jangan boleh PDIG, panjangkan jangan, pendekkan jangan. Kalau doa yang umum-umum, keberkahan dunia akhirat, akor dah. Minta rezeki banyak, akor dah. Minta anak-anak berprestasi, cocok dah. Nah itu yang umum baca yang itu baik. Jangan imam egois, muntah-muntah yang nyawa, kenapa gede? Allahumma anzilu ma'u minas sama. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Tuh yang belakang
Sahih Muslim. Doa jangan terlampau panjang dan jangan terlampau bersair. Tadi ayah Haji Abbas, sair tidak baca dipakai doa. Bersair itu untuk menambah kualitas iman. Kalian paham? Tapi kalau doa tidak baca, sair Abu Nawas jangan kamu pakai doa. Yang bingung mereka. Ya Allah, hamba ingin masuk surga. Cuman hamba tidak pantas ya Allah. Hamba sering maksiat. Cuman hamba takut masuk neraka ya. Jadi ujung malaikat nggak ada surga, tidak pantas mereka. Nah neraka tidak banyak. Ujung malaikat nggak ada yang aneh. Tunjuk benar-benar. Tunjukkan bahwa kita memang berharap. Jangan kita ya Allah bagilah rezeki mereka. Dikit ulang. Kita punya adab berdoa dengan Allah itu punya adab. Cuma jangan terlalu pengen wah dengan doa. Dan nami doa. Kita jangan tuh nami. Ya Allah, Engkau tahu apa yang hamba mau. Amin. Lah. Alah pengen. Mau banyak mah. Jadi inilah. Kalau kita bercerita tentang etika Islam iman, Isra Mi'raj yang malam ini yang Masjid PKM Ujung tidak adakan, ini bukan perkara yang baca dipecah akal. Kalau cerita Isra Mi'raj kamu paham ngalek tiap tahun dia diulang dari Haram ke Aqsa naik langit ke tujuh di lintas mayang ulang balik dalam waktu 2,5 jam. Lah tahu. Tapi yang nak disebut dalam KAP perkara kada baca dipecah akal. Kutanya dengan kita kali-kali. Kalau kualitas iman kita hari ini percaya dengan Isra Mi'raj saat pertama kali datang, kuyakin dan yakin kita bukan pengikut Abu Bakar, melainkan pengikut Abu Jahal. Tadi perkara kada baca. Ambil contoh ni, misalnya kalau datang, tahu-tahu yakin sebagai anggota DPR ngomong dengan kamu, wahai masyarakat Muara Kering, tadi malam aku telah diisrokan oleh Allah. Dari mana yang ini? Dari Masjid Ujung Tidak menuju Masjid Jami Rahmat. Percaya, dari Masjidil Aqsa misalnya yang tidak sampai ke Masjidil Haram. Dan itu ku naik ke langit ketujuh, menerima perintah semayang untuk sampai dengan kamu. Berjuang gile DPR. Karena kenapa? Perkara ini bukan perkara yang mudah baca diterima akal. Dari Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Gaza, Palestina. Kalau ditempuh perjalanan darat naik unta atau kuda, buka kuliah di Mesir. Luxor Aswan, perbatasan Aswan ke Gaza itu 18 jam pakai mobil. Dari perbatasan Mesir ya. Dari Mekah menuju Aqsa itu 4 bulan baru sampai. Naik ke langit ketujuh. Bagaimana mungkin pajak ditempuh 2,5 jam? Namanya itu perkara Isra Mi'raj dan baca dipecah akal. Nah, macam gak ilmu itu? Di Quran itu ada 6.397 ayat, 114 surat, 30 juz. Kalau kamu baca Quran, ya, bertemu dengan Al-Quran, pangkal ayatnya kalimat Subhana. Kalimat apa itu? Subhana. Nah itu menunjukkan perkara yang tidak baca dipecah akal gitu. Cuman baca diterima imam dan percaya deh, jangan banyak urusan. Nah Isra Mi'raj itu dibaca oleh Ayunda tertinggi. Pangkal ayatnya Subhana. Subhanallazi asra bi abadihi. Pangkal Subhana. Perkara Isra tidak baca dipecah. Nanti lagi nih, perkara jodoh. Buka surat Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul. Maha suci Allah yang mengatur jodoh. Jodoh juga tidak baca dipecahkan. Ada betina itu belakang, cantik, montok, bahaya, tiap minggu kesana, make up-nya pada, makan sekeren-keren. Namanya? Sekeren-keren. Masya Allah, cantik luar biasa cantik. Tapi nasib sampai kini lu laki-laki. Ada betina itu biasa, make up jarang, ke salon jarang. Alhamdulillah, 7 kali hidup itu lagi. Jodoh. Sampai bacaan itu, kawin lagi. Lanang itu mesenkan, tahun depan kendaraan mereka, seni banyak, sampai ke kita bersama-sama. Ada lanang itu buntulan dulu, kendaraan dah kata, umareo, alhamdulillah 9 kali kawin. Kalau kita nak lima pasal jodoh, siapa yang baca
Allah tahu kadar kemampuan kita dalam menerima rezeki. Ada orang pergi pagi balik malam perasaan banting pulang kaki jadi pala jadi kaki. Kalau nasib tak jadi orang Mesir, tak bersih. Jalan. Tapi kalau orang nak jadi orang Mesir, di sampingnya usaha kecil-kecilan, kalau Allah nak angkat derajat di certum tanahnya 2 hektar atau 2 paket, dicucuk kepada cucuk batu bara, dan untung rugi sampai 40 miliar, langsung suki bertu. Apa Allah nak angkat derajat? Maka kalau kita nak mengukur rezeki tak baca, kamu makan di meja prasmanan. Ada meja prasmanan itu. Tempat pesta, meja Prancis. Kamu tengok di meja Prancis. Piring meja Prancis yang elit itu libok mana berat. Ada setengah kilo berat itu. Kita yang muda yang mengkangkang. Mana bawa tua itu dah meleher tangan. Kalau bisa apa? Ngambil nasi, ngambil ayam, ngambil samal. Kamu hanya mau rezeki pasal misok, ngambil mangkuk pasal misok. Depan, Pak DPR belakang dia menghormati ulama walaupun muda kan. Ada soal tak perlu lagi. Tak rezeki itu jangan dia. Kapan tu dia dalam kondisi kapan angkat dapat lowui. Nyedok kedua dapat cek. Nyedok ketiga dapat kontrol. Nyedok keempat dapat ayam. 4 kali nyedok istilah. Tak lagi yang dari belakang. Kapan nyedok angkat dapat buncis. Nyedok kedua dapat kacang banyak. Nyedok ketiga dapat kortel. Nyedok keempat dapat kentang. Bawa dalam berisi bunga. Kapan ngangkat masih buncis tu. 9 kali masih nyedok ke belakang depan. Maju DPR. Nak boleh. Duduk kami bapak-bapak. Ku makan yang isi ceker, isi telur, dia isi kentang, isi buncis. Kapan dihu, sampai tak ada. Sampai tetap sok tulah rezeki. Jangan dalam ngomong rezeki besar, rezeki kecil. Jangan kan yang besar, yang kecil tentu kita baca datang. Supaya rezeki itu nempel di badan kita, apa yang kata ajaran Nabi? Ba'idu minal hasad. Jauhkan hati dari sifat hasad. Jauhkan hati dari sifat iri. Kalau ada yang iri sedikit, baik hati ini. 5 rupiah dah nama hati rumah kita. Ya. Nengok tetangga beli TV dia rumah. Anak bodoh. Nengok tetangga beli motornya makai koyok cabai. Mau tempe. Mentak sebalah. Nengok tetangga beli kebun sawit. Ia masuk rumah sakit di ruangan ICU. Jangan nengok tetangga itu beli 10 paket hektar sawit. Dia mati dalam bodoh. Rezeki sampai baca buku. Tu balik ngomong dengan kamu dibeli. Unsur ila asfala minkum walam tansur fawqakum. Dalam urusan dunia jengok ke bawah, jangan jengok ke pojok. Tapi kalau urusan akhirat jengok ke pojok, jangan jengok ke bawah. Ngapain waktu lah gue kaki kena semburan kena ramati sembahyang masih ke masjid. Ngapain gue yang muda? Itu urusan akhirat. Ngapain gue sare tapi yang pecah bersedekah banyak. Aku yang sugi sedekah ini. Itu urusan akhirat. Aku kalau urusan dunia jengok ke bawah. Bolak-balik aku ngomong dengan kamu. Kamu yang pakai gelang setengah suku malam kak, jangan jengok memakai 3 suku, pecah malah kamu. Kita yang pakai setengah suku, jengok yang kecil dari kita. Alhamdulillah nih setengah suku, jengok yang waktu cuma segera kecil mas. Yang segera jangan tersinggung, tidak ada video segera. Yang penting mas asli daripada uang segera, besok gelang, tapi sebuah. Yang bilang sekuat jangan nak tersinggung. Dah capek gelang sekuat. Yang penting pada gelang daripada ada gelang. Ya, ya ada. Yang dah gelang jangan nak tersinggung. Dah capek udah gelang. Yang penting awak sehat. Kamu kotor daripada ibu sebelah tu kamu hitam. Jangan tersinggung. Yang kamu hitam boleh tersenang mana ada ini kamu hitam yang penting awak sehat ada yang tiada ada yang kamu hitam daripada ibu sebelum bangku hitam boleh yang kamu hitam yang penting kasih apa kamu hitam yang penting badan sehat ya bu ya urus kaki baca antar anak sekolah baca anak baca masak baca daripada uang tua kamu putih bersih cuma dah baca ngapain duduk pucuk bersih udah di rumah dan mesra tahu. Yang setruk terima kasih untung setruk, manusia teruk 3 teruk, taman aku. Wah, yang kita tengok ke bawah macam tualan kedepan itu. Ada orang pakai mobil Pajero Sport, saat depan rumah kita, depan kebun kita. Ada orang kesana, dah mau metik daun ubi di kebun. Hitam tu oleh kebun. Tak liwat mobil lagi.
tinggal di kebun pondok buku, tiang kayu boleh jadi kulit keripik atap-atap sana. Kapan dulu? Dia kali itu semuanya datang ke kebun dengan anak. Pak, dia bilang, istirahat, makan dah. Duduklah di pondok buku. Mobil ketika langsung berhenti, nengok, uang di kebun tadi. Apa yang dilakukan oleh Soma dan anak? Anak tuang kopi, Soma hiap nasi. Wah, ini coba pucuk mobil tu, alam bahagia itu bang pucuk tu. Walaupun bono ibu tak nanti api-api, tapi dia ya Allah senang hidup dia. Soma hiap nasi, anak tuang kopi. Lalu kedua, naik pucuk mobil Pajero, jangan kena disiap nasi oleh Soma. Kadang centong dia lah kayak tak main. Alam kebaji hidup bang tu. Ujo yang dipucuk mobil Pajero. Ujo yang pucuk bono tu lima mobil Pajero liwat ketika. Mak, alam tricky mobil tu. Alam bahagia awal dalam mobil tu mah, dingin di mana dalam tu. Pacak karaoke mah dalam tu. Menginte, menginak karaoke mah, mendek kereta bawa kebun. Ngam belakang ke depan. Nanti gaya kereta kadang sama sambil pegang keranjang tapi nyanyi belakang. Jangan tinggalkan. Laki gaya kereta, dak adik, mana nak tinggal? Masya Allah. Ya Allah ya Rahman. Apa itu yang macam Allah bawa? Allah kebaji hidup bang tu. Kalau nak dipikir-pikir, dua-dua itu tak ada yang bahagia. Yang pucuk mobil ngomongin pucuk pondok bawah itu bahagia. Yang pucuk pondok bawah ngomongin pucuk mobil itu bahagia. Artinya kehidupan mereka dua-dua itu tak ada yang bahagia. Kenapa? Karena mereka melihat kebahagiaan di atas kepala orang lain, bukan di atas kepala dia. Ubah mindset itu. Jangan kita ngomong, alam kebaji hidup bang tu. Ubah, alam kebaji hidupku. Itu. Alam kebahagia hidupku. Jangan ngomong alam senang hidup bang tu. Maka tidak akan pernah ada rasa syukur di hati ini. Ketika itu muncul dengan harap perkara iman akan menempel. Iman ini kalau penuh dengan Isra Mi'raj, 3 minimal manfaat yang kamu dapat. Yang pertama, anzilatus sakinah fi qulubil mu'minin. Orang yang punya iman akan dikasih ketenangan batin. Kenapa enggak berarti tidak tenang batinnya? Ada yang salah dalam konsep berarti. Kenapa enggak bersama hatinya tidak tenang? Ada yang salah dalam konsep bersama. Dan dengan jabatan yang ada pada hatinya malah tidak tenang. Ada yang salah dalam jabatan dan kekuasaan yang apakah? Karena dengan popularitas itu membuat jiwa tidak tenang. Ada yang salah dalam popularitas yang mengambil itu keliru di kita. Tapi kalau iman bernona, hasad, jauhkan sifat ini, buang sifat saya baca yang berbentuk riba, balik di majelis taklim. Ini dah kadang-kadang nuansanya Islami tapi hatinya kotor. Di majelis taklim, ibu-ibu, adik ustaznya, sesi tanya jawab, Bu, nanya Bu, saya Pak Ustaz mau nanya, Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau curhat Pak Ustaz, laki aku tuh, mulai lagi. Di majelis taklim, padahal Quran telah ajarkan unna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Laki pakaian soma-soma pakaian bagi laki, mestinya pakaian menutup aurat, bukan saling bukan aib. Ini Pak Ustaz nanti itu kan ngerti makan tak baju baik mantingan boleh. Tolong aku Pak Ustaz, ngapainlah aku ada laki macam Firaun macam itu. Tolong aku dijawab Ustaz boleh, tetap Ustaz dari Mawan. Mestinya jangan, sudah mana aku terus terang diam-diam. Ibu bertanya mulai dari lagi, ibu tolong tulis di kertas nanti aku baca. Cuma tidak terjadi. Ini bagi kalau kita jenis tali. Masih mending mencari filter dari Ustaz. Kadang dia itu enggak sengaja ini kertas yang MC. Tapi kita apa meetingnya ini? Mulai nanti lagi. Perasaan ku berkorban untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Puji ibu di depan, kesedihan dulu. Gak kubur lagi lalu. Senang-senang amat dong tau. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Oh jangan di belakang, honesty, baru ingat honesty selesai. Mana itu? Pakai perkara yang model ini sulit kita lagi. Nah, maka hal-hal yang semacam ini Bapak, kenapa kadang pola terjadi
yang ustaz-ustaz kita yang di depan. Konsep iman yang benar, yuzakkiru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Wa yansarah bil qalbi, ditanam dalam hati. Wa ya'malu bil jawari, dikerjakan dalam amal perbuatan. Itu baru iman yang benar. Iman di mulut belum iman. Iman di hati tidak dilakukan perbuatan, itu belum iman. 3 konsep iman, dipadu 3 ini baru boleh disebut iman. Mulut berucap, aku yakin. Hatinya beriman. Gawean yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nyapa Dubai tengah jalan lagi sebesar gunung Uhud malu. Apa lagi lebih dari itu? Itulah konsep Islam. Apa yang kita cari dalam konsep Islam? Nak soge, nak pesen, nak berharta, nak berpangkat, nak terkenal, nak masyhur, seluruh balik pada jalan agama. Betul atau betul? Fasfar bisa bikin sahabat ya. Pekan agama yang lain itu. DKM kita memegang agama hati terpaut di masjid, insya Allah. Ini contoh masjid. Aku terus terang, masjid DKM kita memwujud kita ini sama macam bidang ini. Aku ini Pak DPR bolak-balik bidang jam di kota Batanghari, Mersap, Wargelian, Bangko, Marobungo, Marojambi. Masjid-masjid Jambi itu dikelola seluruh oleh DKM. Karena memang Haris Abdullah Sani gubernur, Haris dan wakil itu Haji Abdullah Sani. Abu ya, Kiai boleh membuat sebuah program untuk memberdayakan para DKM, bahkan digaji oleh pemerintah provinsi Jambi. Nah, maka kita harus paham di mana letak kita yang hari ini merasuk. Kalau kita nak melihat pergeseran zaman ini habis gitu. Yang malu tak lagi orang anggap malu, yang tabu orang anggap biasa-biasa. Kalau dulu kita nengok anak-anak punya sopan santun depan orang tua, jangan harap kita melihat anak punya adab dalam kita. Kalau dulu anak lewat depan orang tua masih muda, mungkin haram kelakul lewat depan orang tua mungkin saya bangun jauh dari adab. Mbak buka lahir tahun 60-an, tukang koleksi kaset pintu. Waktu di Simpang Gatung Gilek pas di SD itu tukang umpan ayam, tukang untuk sapi. Tak hidup di kaset. Pakai itu, kapan itu nak pulang pangkal, cucuk yang terus diputang. Kau cucuk, jalan. Sambil umpan ayam, naik lagu dari penuh belakang Simpang Gatung. Lagu tahun 80-an. Telah ku terima suratmu dan lalu penuh sanjungan kata merayu. Moga ladeh tak pernah bersua sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Baca lagu tahun 80-an. Sedap memang hati tenang. Ada arti. Kenapa dia kirim surat? Lo kahwin. Makin lo mahram berkirim surat, menjaga hubungan persaudaraan dan hukum pernikahan. Itu lagu 80-an. Lagu 2020-an kamu dengar deh. Dengar di mana pendidikan? Ku hamil duluan, sudah 3 bulan lapor deh. La ilaha illallah. Bagaimana ayo bagaimana? Era lagi. Salah begitu. Nabi hari aku lah penting di bulan dan ngagam banget. Inilah pergeseran inilah. Betul. Kalau bila kak nang nengok cucu baca joget sama nenek Noedang itu sekali datang ke tahun ini jadi. Udah nih. Ini udah apa? Oh ditimbang nang. Ada nang tir joget udah lebih tenang. Contoh pula baca joget nang zaman gile. Mangki lah terbalik. Bukan nang ni mau cocok baca joget. Cocok pada pulang ni mana yang baca joget. Ini murah Allah. Ini bingung kata. Tak jauh beda. Ya Allah. Pergeseran iman, pergeseran abad dan peradaban. Ibu tinggal di pinggir Sungai Musi. Kamu tinggal pinggir Sungai Musi. Dak pacak melarang anak turun ke sungai. Jalan. Kamu tak dumai masih turun sungai. Depan kamu kita. Jadi artinya kalau hidup tinggal pinggir sungai, dak pacak melarang
turun ke sungai. Apa yang baca itu Pak? Ajo anakku berenang. Makin tidak ayo, makin tidak terbawa arus. Kelingi tidak baca menolak peradaban barat masuk ke dusun. HP masuk ke kelingi. Peradaban barat masuk ke kelingi. Internet masuk ke kelingi. Cuma anak ini. Apa yang dibaca? Yang viral yang dia tahu. Ubur-ubur ikan lele. Mati lele. Itu yang tidak. Ya Allah. Ya. Tidak baca menolak. Peradaban barat masuk ke kampung kita. Oh. Kalau dulu saat listrik lu masuk dusun, saat internet lu masuk dusun, saat HP lu masuk dusun, saat di HP dusun masih pakai lampu teflon, pakai janting, pakai sumur minyak solar. Wah masih kita merasuk nuansa keislaman di dusun-dusun kita. Di rumah-rumah panggung, dinding-dinding rapuh-rapuh, masih dibalik bayangan-bayangan api sumbu dari solar. Ada yang pakai lampu serungking bagian persen, yang saya pakai lampu cantik, pakai canting gencis, canting susu. Kapan kaki kamu hidup dari tak aku lepas. Merah. Saat itu listrik belum masuk desa, internet belum masuk desa. Masih terdengar umat dengan anak-anak di balik pintu membaca Al-Quran tiap malam Jumat baca Yasin. Anak ke depan kali lampu cantik tuna anak ngambil penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Masih itu dengan ayat pembaca Yasin, uji maghrib dan maghrib. Dulu saat ini listrik masuk dusun, internet masuk dusun, TV masuk dusun, tak terdengar lagi suara orang baca Quran. Yang terdengar suara Resti Kejora di Indonesia. Sia-sia mengorbankan harta jiwa tempat kau. Itu lagi ini. Iya. Itu yang terjadi hari ini. Dan kita tidak baca menolak itu. Peradaban datang bergeser pada peradaban yang baru. Maka tak lain dan tak bukan. Orang tua kita, ayah anda Haji Abasuni, ayah anda Haji Odan, anggota DPR kita Yani. Aku bangga luar biasa kalau ada anggota DPR yang berangkat hati berbau dengan masjid, ketua masjid, anggota DPR itu kenapa? Jangan dia jadi ketua masjid. Itu kalau basic sebelum jadi apa-apa Islam tertanam dalam hati. Kalau kita berpikir ke arah situ, maju kecamatan gitu, maju kelurahan gitu. Jangan putus asa. Kita tegak dalam kehidupan pojok dunia ini dengan dua konsep, istiqomah atau musaidah, hidup terhormat atau mati dalam keadaan saya. Itu lagi melihat. Mana hidup terhormat, muliakan agama Allah. Kalau nak hidup terhormat, muliakan Allah. Allah yang memuliakan, maka Allah yang maha mulia akan memuliakan kita. Nah anak-anak, kalau bapak masih ingin melihat pojok-pojok kita terang benderang, investasikan kepala anak-anak dengan agama. Tinggal kamu pikir atas pakai kebun sawit, mendekati agama di kepala mereka habis jualan, bagi dia tiga judi slot. Tentang kebun pak jualan, pandak pisau, sekete, sekete, mantap kakek Zeus. Segala bentuk dia melakukan, kenapa? Judi slot membuat habis. Kalau tak ada agama, kamu tinggalkan 200 kebun pak habis dia. Mana jawab, mana gabu, mana segala macam habis. Tapi kalau kau tinggalkan agama, apa yang baca? Cuma kita ini kadang untuk agama itu kita gak itu. Guru ngaji di dusun kita di ujung kampung, muka lah TPA. Mau WhatsApp SPP paling 10.000 sikoan. Wah itu tol saya namanya. Cuman mana anak kita balik rumah, mama di sekolah ada eskul apa ya? Les nari tapi bayarnya mahal 800, nggak usah lah, tapi cuma nggak usah pikir masalah bayar. Cari mama ya, ada Pak Dade, orang kecil nampak Dade, cari mama ya.
masuk 600 bayar dulu. Kata anak mulai datang ada Pak ayah di sekolah di sekitar di sekolah berapa sebulan 600 masuk sekitar 200 bayar dulu. Hebat. Datang anak dari ngaji dengan Ustaz ujung di sini. Ya, Ustaz yang ngaji suruh ayo sertifikat. Berapa sebulan? 10.000. Dalam 18 bulan bayar dulu lah. Bayar baru ngaji dengan waktu. Nanti kaya. Sekarang omong Ustaz ngaji. Mana ngaji? Lillahi ta'ala. Yang kaya kacau. Make Ustaz yang ngaji di dusun awal banyak kubus-kubus. Oleh sobat makan pahala itu. Cuman kita gimana? Kalau guru ngaji itu panggil, guru ngaji siap, prima, bayu berarti 3 juta sebulan. Bayu guru ngaji gitu. Tahu tuh anak baca. Cuman berani kita kan apalagi kalau itu harus ada AC. 6 bulan ada bayu ngaji itu, cuma bayar. Sekarang, tidak boleh murah, ada bayu yang ngaji itu. Tapi nak tes kalau acak. Tapi dalam hati anak itu. Berwir dia baca ngaji. Cuman tidak mungkin anak-anak ngomong macam. Coba tes. Tadi boleh. Tes lah boleh lagi ke tes anak yang les 6 bulan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lama macam juga ini boleh ngaji. Mencoba ringki budak. Berhasilnya ini 6 bulan lagi 3 juta sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, 6 bulan, supaya baca pulang aja. Belum boleh ganti oli. Cuma tadi, dia tahu gawe baik ini mau ikuti agama, nak baca makam diri kan, ada sendes. Sebut di gawe baik saya baik. Coba, tapi soalnya anak itu saya tahu ya, bukan tahu dari Quran dari kasuan. Dengan cocok semua kata tembiat. Jawab dari sini dah. Ulang jangan dimakan telekubah sampai dengan diketobat. Berapa? Nggak usah mudi-mudi. Yang ulang dari celaka pun ya stasiun agar kita ngerti agama diolok-olok mengolok-olok agama mengolok-olok Quran kan itu baru bukti agama. Ini bukan masalah, ini anekdot, ini cerita lelucon, tapi harus Bapak Ibu pahami apa pelajaran buta dalam rumah tangga agama. Disitulah saat agama diobok-obok oleh orang. Masuklah paham dah belum? Masuklah paham yang masuk ke dalam kepala kita tak sesuai. Ini yang terjadi. Ya, makanya beragama ini mestinya damai, bukan pelage. Agama ini damai, bukan pelage. Tapi kalau kamu beragama justru bertengkar, tak baca sering menghargai, artinya kamu tidak mengerti bagaimana pola beragama dengan baik. Ini konsep syariat. Masalah ruqyah jangan kamu berdebat.
terawih, masjid ulu 11 rakaat, masjid kilo 21. Jangan kamu bertengkar. Yang nak 11 monggo. Yang nak 21 lajulah. Yang nak sembahyang terawih di masjid silakan. Nak buat dari kelanggar, bantahlah. Yang penting sesuai dengan syariat. Kali kita beragama ini mesti damai, mesti tenang. Jangan kita mudah. Menyala aku malah balik dengan kamu tegak. Oji imam rapatkan sok. Kan pula sering ngomong dengan kamu. Siku dengan siku, mata kaki dengan mata kaki. Itu baru rapat, lanang-lanang terutama. Siku kita dengan siku. Itu dalam kaidah fikih. Man kaki mahaman tadi, siku dengan siku. Rijli ma'arijli, mata kaki dengan mata kaki. Uang menirapat siku masih nak. Cuman man uang dirapat mata kaki belum tentu nak. Kita rapat geser. Rapat geser. Selama 2 kali merapat dia masih geser. Berhenti rapat. Gak ada maksud. Oke sayang. Coba dengan kaki. Nah, apa model itu dari kita beragama? Tidak. Beragama mesti paham. Jangan sampai kita ya Allah agama ini jadi beban dalam hidup kita. Padahal agama menerangkan. Malam tarawih masjid kita harus kasih inovasi anak-anak PKI. Imam pilih, walaupun dia tua, dia fase, suaranya bagus, lemak tentram di hati, ambil, bukan karena tua itu tidak. Silakan pilih imam, ambil imam dari mana? Pakai itu di masjid, supaya nuansa fase baca. Kapel di malam pertama, pakai horden, penuh waktu belakang, itu horden juga. Ya ibu-ibu, kadang perlu kamu tahu pengurus masjid PKI, ibu-ibu di belakang, malam pertama proses ngetik bujur. Sampai imam di depan, naik corde satu lagi nama. Aku kata sini, la ilaha illallah. Waktu imam mati, gitu ya. Mereka lama nian. Memang waktu lama yang boleh. Mencoba, nggak ada macam orang berdua mati lagi malu kali. Mustaqim macam. Nak balik malu ibu rata tuan bertaruh untuk tengah-tengah. Ujung imam ulama ni, Allah. Ibu ulama mati orang wahai. Bodoh tu, mana yang boleh pahayos macam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Ada yang pala tak gatal jadi gatal. Ada yang bagus senir, ada yang tak tinggal kata bucu. Ada apa belum deh baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu jauh di belakang. Bukan agakmu yo jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laman Allah. Allah, aduh, senang-senang, berdek, ngencing, tas tadi nggak mahal, sayang. Ayo bersama. Wah, ini yang kadang terjadi. Mana aku terus terang, kalau aku musik, kita orang putra daerah, aku tahu betul terakhir kita dosa. Aku tak bakal, itu tinggal imam di Bilal itu lah, karena patokan imam tarawih itu ada di Bilal. Kalau kita untuk seluruh yang tahu, masjid-masjid itu lah biasa. Misal kita as-salatul jami'ah as-salatu la ilaha illallah. Santai dengan kami lagi asal. Kalau bilang begitu, tapi kadang bilang itu tidak boleh. As-salatu jami'ah as-salatu la ilaha illallah. Dulu tahu tidak nama-nama kata ajangan ini kan. Kapan lagi yang sabar itu aja dah tahu itu. Ngadu mula batang, nah selesai belakang. Ada yang keluar itu buka apa tengok ini imam jawab kita. Ustaz, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu di belakang dengan serentak. Imam itu cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma Allah oh yang ini tinggal ayo yang kedua ayo ya Allah apa itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sampai di TV hodeng cocok selesai. Selain yang Ramadan tahun belakang macam itulah, tahun depan macam itulah. Maka kita ada efek kepribadian yang berubah dalam hidup kita. Namun tahun ini nak proses ubah. Cari imam yang fase, tak terlalu cepat, tak terlalu lama. Yang mesti kita pahami ini untuk mensejahterakan masjid dengan berbagai macam banyak cara. DKM, Irmas, remaja masjid, jangan cuma baca buat acara. Harus menjadi promotor dalam setiap panggilan sholat. Ambil mikrofon dari wak-wak kue yang ada ternapas lagi dengan pakai azan. Bukan kita tak jokowi, mana yang ini? Cukup kamu berapa kakak dalam satu etik, apa 200 kakak. Kadang yang azan waktu ini cukup dari subuh ya suka nggak bangun mukul bedok. Buat kue umur 69 tujuh kali mukul bedok dari nafas. Senang. Dan nafas Senin Kemis belakang dengan bikin nazar. Coba mana azan dulu deh. Ya remaja-remaja coba azan dulu deh. As-salatu khairum minan naum. Coba ada. Kamu. Mana azan yang muda? Mana azan yang wala nafas Senin Kemis belakang dengan bikin nazar. Bulan dia sudah ya Allah. Tak ini. Hawan pangawan bukan kuyok, bukan kuyok di rumah itu sampai bisa beli di masjid. Hawan pangawan itu yang ingin sama yang bangun, itu sama yang ngapain lah ya? Waktu mengazan Allah, bukan Allah. Iya, gigi rombong. Kenapa kau ngeliat ini? Sadu an la ilaha illallah. Sadu an la ilaha illallah. Senang. Nangelak nafas saja. Lakuin banyak lalu beda pada ikan. Nanya budaya ala sholat, budaya ala bala. Hai ala bala. Ini salah bukan? Ngomong salah di mikrofon. Karena malu kita mengejak mikro. Yang tadi memang salah. Jadi yang dilakukan yang benar yang mana, oi? Rami depan masjid. Rami mau depan masjid. Coba tadi mazan, ngapa yang kurangin aku? Nah mazan masing-masing. Coba aku ngatu yang mawang. Utang ke azan dulu, kamu datang ke masjid. Gila mazan masing-masing, kamu ke masjid lagi le. Inilah model kita. Perkara yang macam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini harus kita bangun. Bagai maaf, berangkatlah dari anak-anak. Ini saya bukan ngaju-ngaju kamu. Berangkatlah dari anak-anak ini. Aku senang ya di rumahku. Datang undang surat diajak seluruh anak-anak. Supaya ini belajar, dia tahu bagaimana cara berbirokrasi. Dan itu tidak ada di bangku sekolah. Itu tidak ada di bangku kuliah. Pak DPR. Maka ini harus kita apresiasi anak-anak. Luar biasa. Itu yang aku inginkan. Generasi yang datang undang ke rumah itu tidak mesti Pak Yani yang harus ke rumah. Tapi nanti ayah aja apa sudah boleh dia yang jodoh. Nah datang ke bangku aja kita gunakan terunangan. Kalau kekurangan ajarku sebagai cucu sebagai anak. Tapi kalau dia bawa adik-adik Quran, bawa ke pesantren, datang undang, ucap ini cari ketemu. Ini adab etika yang diajarkan dengan anak-anak. Makanya saya di pesantren di Suara itu saya ajarkan anak-anak berorganisasi. Karena biar mereka tahu bahwa pola hidup ini bukan soal dapur, sumur, bukan soal kamar, bukan soal tempat tidur, bukan soal yang lain. Tapi ini soal potensi dalam diri seorang anak. Itu knowledge, kemampuan yang harus dibangun dari para generasi anak-anak kita. Daripada mereka demam gadget, demam handphone. Ini harus kita pelurkan dalam kehidupan generasi anak-anak kita. Nah, mari dalam pola hari ini ada sesuatu yang mesti kita bangun dalam generasi kami. Islam tidak pernah memberikan penegasan dan membuat kita sulit.
Tapi Islam memberikan kemudahan bagi kita. Ibu apa yang berat bagi Islam? Tapi kalau udah untuk Islam paham, bolak-balik sering ngomong begitu. Kalau mau berjudi haruslah pakai uang. Kalau mau melacur haruslah pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walau mahal harganya, banyak yang suka. Berjudi itu yang persen. Muang sesuatu, melibrani, melacur. Tahu Bapak melacur ya? Bahasa Inggrisnya melunti. Nah itu bahasa Inggris. Sanggupnya persen untuk membeli neraka. Tapi apa yang berat dalam Islam? Menunaikan sembahyang, tidak perlu membayar naik haji. Hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Walau murah harganya, banyak yang ogah semayang tak mampu. Ada ke pengurus masjid ujung bintang kamu nak semayang? Oh, sen setelah. Gak kantin baru dulu. Gratis kamu sholat. Nah, naik haji bagi yang mampu. Tak mampu kamu berangkat haji macam-macam dan haji Abah Sunni mungkin belum sanggup dari biaya, dosa berangkat haji. Tak dosa. Dia udah baca berangkat haji, nggak memang buntu, dosa berangkat lah. Mereka uang minum kami. Dan dia harus. Jadi, tapi pun dapat pahala haji ini baca. Nanti kamu berangkat haji. Dapat pahala haji apa? Namanya haji abu, uang naik kamu turun, tak jadi masalah. Dia penting kita nggak terus berangkat haji. Ya. Mayo zakat, bagi yang sanggup mayo zakat, tak sanggup mayo zakat, tak berdosa. Kamu nak zakat fitrah, makan sering gemes, tapi posek pegang, jangan adalah salah hukum zakat, posek. Nggak posek, posek berapa? 30 orang, pegang, wajib dia mayo zakat fitrah, hukum dari mana? Dia makan lagi sering gemes, tak wajib dia makan yang mayo zakat. Dia bukan muzaki, tapi mustahil. Dia bukan pemberi zakat, tapi pemberi zakat, wajib beri zakat. Zakat fitrah. Zakat harta, kalau ada harta, membuntu namanya zakat. Yang ada harta juga sesuai ukuran. Ada haul, ada nisab yang besar-besar. Ada haul itu namanya harta dipegang. Nisab jumlah harta yang wajib dikeluarkan. Berapa haul? Haulnya selama setahun. Harta itu dipegang selama setahun. Nisabnya 89 gram emas. Jadi kalau ibu nyimpan emas 20 suku dalam gerobak, selama setahun tidak kurang justru nambah, wajib keluar setahun. Ada kue yang datang ke pengajian, dia baca data wakak dia masih 20 suku, cuman sedul kalau kue ayam itu dia baca data kalau zakat dosa, baca turun mazhab Imam Syafi'i yang diikuti oleh Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Yang kedua zakat arti barang tersimpan, barang al-mustamal paling besar. Zakat zakat bagi barang terpakai. Jadi 20 suku jangan tersimpan, pakai. Kanan ini suku, kiri ini suku, tahu suku, masih toko emas. Jadi udah ada zakat, dah paling kalau uang ini kalau berarti mana? Terserah, boleh, jadi masalah. Pose bagi yang nak pose, sama pose, tak sama pose yang penting syarat cukup. Kamu penting yang syarat tak pose. Haid, halangan, al-humlah, hamil, alias bunting. 3, nifas, melahirkan, habis mana? 4, rodoan, menyusui panak muda. Uzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan jauh. Ibu kan bukan pose Ramadan. Ada lima alasan kamu boleh tak pose. Halangan, bunting, panak muda, uzur syar'i. Yang mana cuma situ, uzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan jauh. Jadi kamu ini mau disebab pasal halangan ada mamamu dulu. Oh, kenapa mamamu tidak pose? Kalau bunting, dua lagi jawaban. Sebut sudah bunting mana? Tapi kalau ibu-ibu tidak pose ada alasan. Baik, kenapa tidak pose? Nanti mau ada ceramah di masjid datang. Begini bunting boleh tak pose? Bukan bunting di bulan. Benar Ustaz? Benar. Rusuh bagi dia. Tahu depan, nanti tidak pose lagi. Kumpai mana? Lagi menyusui. Jadi boleh tak pose? Benar Ustaz? Benar. Tahu depan, nanti tidak pose lagi. Pulang bunting lagi. Lagi mulai begitu. Anda tahu dengan dia itu boleh pose? Tahu? Mengalah. Coba bisa. Jadi artinya di mana letak kesulitan Islam? Begitu mudah Islam memberikan permohonan kepada kita, dan insya Allah Islam membawa keberkahan. Doa ini, ya Allah, ini lagi sejam lebih. Menuju kamu dan terasa, kamu dan terasa, aku yang terasa. Prinsip ceramah kamu coba hati Abah Sunni,
Ya dah, kita sama-sama tahu kalau kita ceramah kat depan wang cukup gue patokan dia. Yang pertama cuma mulut bang. Aman mulut bang dah 3-4 kali muak bergila ceramah. Cuma malam tak ada pacak jadi patokan. Dari tadi nunggu kamu muak, tak ada muak. Wah, itu mati gitu kan muak. Yang kedua, tengok gaya wang dodo. Man wang dodo 5 kali 6 kali berubah bergila ceramah. Tu boleh dah pacak jadi patokan. Tak beruntung sikap, malah masuk. Esel berdalam. Betul-betul penuh. Ada baca jadi patokan di mereka. Cuman yang ketiga, Pak DPR. Sekarang Mahkamah Konstitusi dan Mendagri telah menetapkan pelantikan bupati wakil bupati terpilih dari tanggal 6. Jadi tanggal 18 atau 19 Februari kali hari pergeseran tanggal. Dan MK memutuskan bagi yang masih mengajukan MK itu tidak dilantik di bulan Februari. Itu putusan MK terkait pemilihan bupati dan kepala daerah. Tapi MK Pak DPR telah memutuskan terkait masalah penceramah. MK memutuskan ceramah tidak boleh lebih dari 30 menit. Kalau dia lebih dari 30 itu termasuk itu lembur. Tapi jelas Pak DPR. Maka putusan MK gak baca main-main deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kesimpulan, Isra Mi'raj tiap tahun diadakan. Benar tak? Jam, saudaraku, tiap tahun kamu adakan begini dan begitu. Apa efek yang harus kita bawa dalam Islam? Berubah. Perubahan hijrah kita menuju kepada kebaikan. Yang belum sempat sholat kita sholat. Yang belum sempat bayar zakat kita zakat. Yang masih merasa berdosa, tak hati bang tak berdosa bercuma. Cepat baliknya. Yang kedua, perkara Isra Mi'raj, perkara hati dan perkara iman. Nah, selamat dunia akhirat mendapat ketenangan batin dalam kondisi apapun, bersihkan hati, buang sifat diri dan dengki dalam hati. Kalau bantu uang tidak kayak jadi bantu kita, tapi kalau rezeki kita tak bakal dijaga. Cocok? Jangan kita nak mengukur nasib uang dengan nasib kita. Jika pakaian yang melekat di badan kita, insya Allah kita akan muncul rasa syukur dan hilang rasanya. Artinya bantu. Jangan galak ucap bantu, jangan ucap bantu. Atau lagi ngeser taruh, malah jelas. Yang ketiga, setelah kita membersihkan hati, apa yang mesti kita jaga? Generasi anak-anak tinggalkan agama yang baik. Kalau kita tak tinggalkan di Islam yang baik, maka Islam dikelilingi tinggal sebuah cerita. Ion dan kawan-kawan akan tua, yang tua akan pergi, yang pergi akan tak ada lagi di bumi. Ketika ini terjadilah deklarasi gila dalam Islam, sehingga kita tak lagi mengenal acara macam tak di masjid yang luar biasa ini, karena kita meninggalkan generasi yang ragu akan agama. Agama itu lagi mengenai cantik habis tuh somamu. Alhamdulillah. Kalau kamu tanya soal somamu, kamu tanya Gil, mana yang Ustaz itu dengan somam? Ustaz paling sayang dengan somam. Kemana-mana tangannya gandeng masuk ke JM itu, nggak beda digandeng kau, cuma dilepas tangan lincah lagi. Segala yang tampak belum tentu kita melihat itu, tapi balik-balik itu diri kita. Maka apa yang mesti kita pikir dalam itu? Mana tahu begini apa yang kita cari? Apa yang dicari? Kalau pola sekarang dulu 2017 kursus, disambung pakai marhaban semua, belum pernah cerita. Tidak hati dalam hati ketika yang keluar dari kamar, marhaban jatuh Husain, marhaban keluar dari rumah, baru jatuh di dalam. Apa yang waktu berdua? Bulu mati, tajolor banyak. 6 tahun kuliah sebelum menawi yang umur begini semacam itu, bulu mati. Sudah kajian kawin aku ke penumpang itu uji mau hukum kali di dalam. Sudah, mana yang belum mati tak? Tempel lah. Wah, karena yang belum mati habis itu. Nah, maka berapa lama kita bisa melakukan hal yang macam mempertahankan kehidupan dunia? Kau pernah ngomong dengan kamu? Aku di Jambi di daerah Mustawa Ulu tidak ganti hotel. Apa yang ada di hotel 5 tahun. Jadi nyari rumah-rumah warga, rumah keluarga yang jadi bahan rumah angkat aja yang bahan rumah angkat di situ. Jadi kapan kemarin di situ dapatlah Pak Angkat, umur yang Pak Angkat itu 70-an. Yang rumah Angkat itu sekitar 56 sampai 54 sekitar itu. Jauh jaraknya dengan Pak Angkat.
Nah iya kak, tidak tahu kita ya namanya hubungan rumah tangga tak yang angkat kopi dengan kami dan duduk cap dia sama yang itu umakan kami jumpa. Terima kasih Ben dia manggil semua. Lalu beliau 70 banyak. Di samping terkejut, samping itu nak tahu ya mau. Wah, Ben, kamu 70. Terima kasih Ben. Itu ada rumah tangga. Barang betul nasi. Terima kasih my love, my honey, my darling. Pokoknya panggil orang waktu itu kemudian Ben, my love, my honey, my darling. Subhanallah. Rumah tangga kita belum tentu baca macam itu. Jam 11 malam diajak berkhawat ini waktu terus ramai soal belajar tafsir bunga baca itu. Tapi urusan aku nak baca itu. Nama dua. Nama ilmu ngaji baca kamu sudah sesuai kat manggil Ben, my love, my darling, my honey. Itu nama rumus. Nama dua. Dia tak tahu kita. Terus ramai lah hampir 5 bulan tak perlu beli lagi waktu dia ngasih. Wah. Boleh rumus jadi aman waktu ini dipakai ruangan dan bed tadi akhirnya itu penamik kamu boleh balak ya? Jadi jangan yang nampak belum tentu pasti. Maka aku dah baca akan yang dalam hati balik-balik ke anak-anak itu. Yang terakhir dalam beragama kita paham betul ada perbedaan antara furu'nya. Masjid wujud bid'ah punya paham, masjid dulu punya paham, masjid bilau punya paham. Yang perlu dijaga wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali agama Allah dan jangan berkaitan. Perbedaan adalah rahmat yang Allah berikan untuk kita. Dan ketika kita pakai perbedaan pandangan terkait masalah kaidah syariah dan mazhabiyah, jangan sampai membuat kita gagal. Ada orang pakai celana pucuk mata kaki, jangan begitu. Celana kurang paham macam itu. Ada orang pakai celana bawah mata kaki, biar. Jangan yang pucuk mata kaki merasa syukur, kamilah yang paling sunnah. Yang di bawah mata kaki jangan merasa paling syukur, kamilah yang paling penuh. Yang pucuk mata kaki kalau dia sombong neraka tempat. Yang di bawah mata kaki kalau dia merasa yang paling sunnah neraka yang di tempat. Berhenti kita urus yang pucuk mata kaki bawah mata kaki. Urus yang tak bercelana di pasar halaman. Yang tak bercelana untuk kita diapain? Nanti mana kamu coba? Pakai baju ketat, terlalu ketat ini di depan, belakang tumpak ini di depan pusat jiwa. Apa yang mencoba tunggu bakal terbuka kali ya. Pilih kau bukan ditanggung tuh Pak DPR yang ini yang bertanggung. Tapi kalau pergi ke anak pergi masjid atau nak kemana mana sampai tak kembali petang-petang kelak. Mana jalan macet kan yang kecil apa belakang. Di belakang ini bude ustaz di bude ke belakang ini. Wah boleh hal juga ya. Nak dipotong depan jalan macet, nak dipotong hekat dijingok hekat dosa nak dijingok barang bazir. Malah gitu. Nah, maka kita mesti paham di mana letak kita beragama, di situ mendatangkan ketenangan batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekian dan demikian yang baca aku sampaikan. Ramah kita sudah hampir 1 jam setengah. Aku Idul Fitri Musa bersama menyampaikan 2 hal sebagai penutup. Pertama, pesantren di Surah Arafah Betul Tinggal berdiri 2019. Sekarang sudah hampir 5 tahun masuk 6 tahun sudah mengeluarkan 3 angkatan alumni. Tahun ini Januari Misal Arafah telah membuka pendaftaran santri baru. Jadi bagi kamu yang anak tamat SD, tamat SMP masuk ke pesantren Misal Arafah, yang MTS ada MA-nya. Jangan putus generasi. Ini sudah ada alumni kita yang sudah tamat, ada yang masih tetap di pondok, ada yang sudah melanjutkan pendidikan terus dan seterusnya. Jangan putus generasi. Di Lingau ada 19 pesantren. Tidak mesti pondokku. Yang penting anak kamu masuk pesantren. Upayakan itu. Kalau pacar, kalau pacar masuk pesantren, masuk anak pesantren untuk menyelamatkan moral. Ada 19 pondok ini, terserah. Yang penting anak masuk, tidak mesti pondok. Cuman kan pacar pondokku, terti kamu kena. Jangan susah dia ngomong doi. Di seringanku, SMP, SMA silakan datang. Yang kedua buka rekor haji dan umroh ini. Jadi dalam setahun baca 5 sampai 7 kali berangkat ke umroh. Jadi bagi kamu yang kepengen berumroh denganku silakan datang sini. Bulan Syawal ini habis lebaran, insya Allah diberangkat berangkat lagi, silakan datang. Tapi insya Allah sekali kita berniat berumroh dan berhaji, insya Allah Allah niatkan dan Allah mudahkan segala jalannya dan Allah berangkatkan kita
seluruh dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau masalah amalan masih tinggal dengan kamu mencegah segala keadaan. Malah 3 surat dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dengan Anas, baca dan selain Maghrib selama setahun. Tiga surat kita baca waktu berangkat untuk surat tanah dan surat kebun. Kamu jual, insya Allah berkah. Itulah lagi urus. Itu yang baca aku sampaikan. Bapak yang saya muda, ada lagi dari Sumatera. Itulah semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya kebahak-bahak tersebut lagi. Aku Aidil Musa pamit undur diri di hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Orang tua kami Ayah Haji Rasul, Ayah Haji Odan, Pak DPR dan pengurus masjid, minta maaf pada saudara-saudara yang datang. Kami juga mohon kami izin kalau anak-anakku nanti yang datang duluan dari BKM merepotkan kamu, usaha kamu, budak-budak tuh enggak bangun beri sedikit, besok. Aku minta maaf atas itu. Karena kami terus akan melanjutkan perjalanan safari. Hari ini habis terakhir untuk wilayah gue Kabupaten Satu Kota. Tinggal bahkan hadapan di Musirawas, Muratara, kemudian Jambi sudah. Mulai tanggal 5 Bucuk kami berada di daerah Pagar Alam, Prabu Buli, dan untuk yang sampai ke Lampung itu cuma Muslim yang berada. Insya Allah tanggal 11 ini lagi di Pagar Alam. Bisa jadi anak-anak ikut cuma beberapa orang saja. Doakan badan sehat, kamu juga sehat. Insya Allah jangan pernah lupa kita sampai semua saudara. Artinya apa? Kita adalah keluarga Aidil putra daerah asli putra daerah Desa Pamba, Kecamatan Murabbi. Dengan ada yang membuat satu perpecahan di antara kita adalah saudara. Perbedaan yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita menyadari itu baik di media sosial maupun non media sosial. Banyak caci maki dari daerah-daerah yang datang dengan aku secara pribadi. Ini adalah ideologi tak baca itu jual belian. Ideologi politik, ideologi pemahaman itu adalah ideologi kita. Tapi jangan membuat kita pecah belah antara satu dengan yang lain. Aidil, anak cucu mau beli. Perbedaan kita selama ini jangan sampai waktu kita rajin kita jadi kecil. Paham sampai di sini? Kita sampai-sampai berkeluarga dan bersaudara. Amin ya Rabbal. Apa yang sudah ibu aku lagi dari Sumatera, kita semua harapan bangsa, alam dan moral harus dijaga. Kalau kepanjangan tak keli, kalau nak mentak aku cikaki. Jangan gelap melawan laki, biar laki nak kawin lagi. Hati-hati ya. Jangan nak mungkin aman semalam pada alam kepanjangan tak pelipu atau pelipu ada di ulu kalah. Supaya kami dan pokok dapat yang baru untuk urus panjang. Bersyukur dia yang ada. Dan sepadikan bagus dicepat di dalam dapur, lebih cepat lebih bagus. Sampai malam pokok. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.